Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang pembuatan papan serat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Syaharani dan rekan saya Ramadan Dintia, saya Rizka Aprilia Anggraini, dan ada dua rekan kami yaitu Rafa Mikaila dan Naufal Fikri Syamsuddin. Apa isi papan serat? Papan serat merupakan papan tiruan yang dibuat dari serat-serat kayu dan bahan lainnya seperti yang terjadi pada pembuatan kertas. Perbedaannya adalah ketebalan papan tiruan lebih tebal dibandingkan dengan ketebalan kertas. Serat yang digunakan untuk pembuatan papan serat sebagian besar dipasok oleh kayu, walaupun bahan yang berasal dari limbah pertanian juga dapat digunakan. Nah, sehingga secara umum dapat dikelompokkan ke dalam bahan serat kayu dan yang bukan bahan serat kayu. Bahan serat kayu meliputi serat kayu dan kulit yang berasal dari kegiatan penebangan, proses pengerjaan kayu seperti penggergajian, finir, kayu lapis, dan penanaman, serta pemeliharaan hutan tanaman. Kemudian, bahan serat bukan kayu meliputi dari serat yang berasal dari perkebunan, pertanian, pekarangan, dan tanah rakyat, serta limbah kota yang mengandung serat. Kutipan ini diambil dari Coleman 1975. Kemudian, menurut Coleman 1975, klasifikasi papan serat seperti yang dilakukan oleh FAO, USDA, dan ISO hanya berdasarkan kerapatan cara membuatnya. Terdapat faktor-faktor lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam klasifikasi papan serat tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Tipe bahan baku dan cara penguraian serat. 2. Cara pembentukan serat. 3. Kerapatan papan. 4. Jenis dan tempat penggunaan. Dan yang terakhir, jenis bahan penolong atau pelengkap. Dengan mempertimbangkan kelima faktor tersebut, maka klasifikasi pada kerapatan akan lebih lengkap dan sesuai dengan kualitas papan serat serta penggunaannya. Hal tersebut sangat relevan dengan kualitas papan serat di samping memperpanjang umur pakai produk tersebut dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemakaian. Bagaimana sih cara pembuatan papan serat? Yuk simak videonya. What is special about the laboratory-scale manufacture of fiberboard prior to industrial production? Debarking, splitting and chipping the roundwood is followed by screening the material. Thereby, fine and coarse material is separated from the wood chips, that is, the useful fraction intended for further processing. After chip washing, the chips are pre-steamed and then compressed by a plug screw feeder to remove unnecessary water. They are subsequently boiled in steam at about 175 degrees Celsius. The wood chips are then conveyed from the boiler to between the grinding discs of the refiner and pulped into fibers. Immediately after their discharge from the refiner, adhesive and additives are sprayed on in the so-called blow line, where the fibers reach supersonic speed. The glued fibers enter the flash dryer via the blow line to be dried in the air flow. Likewise, it is possible to produce fibers without applying adhesive. The fibers can then be mixed with adhesive and additives in a blender. Contrary to continuous blowline gluing, this allows processing smaller quantities of adhesive, for example, from lab-scale test products. Following the removal of the fibers at the dryer outlet or from the blender, the amount of fiber required for a panel is determined according to its dimensions and density. This is done after a kiln drying test to measure the fiber moisture. The glued pulp required for a panel is dosed into hopper troughs. Then the fiber mat can be spread by hand. After spreading, the air is removed from the fiber mat by pre-pressing to enable faster, thorough heating of the mat in the subsequent hot pressing process and to ensure sufficient stability for follow-up processes.
The concluding hot pressing process produces a finished fiber board. The properties of the fiber boards produced in IHD's Technical Center correspond to those produced on an industrial scale. After cooling down and conditioning, further processing such as sanding, coating, etc. may follow. Prior to industry-scale panel production, trial runs at IHD's Technical Center testing the recipe and of individual settings suggest themselves. Papan serat merupakan salah satu produk komposit yang memiliki beberapa keunggulan. Nah, untuk keunggulannya, di antara lain yang pertama ada mudah dibentuk untuk berbagai produk, kemudian permukaannya halus, dimensinya lebih stabil, dan harganya terjangkau, dan yang terakhir memiliki daya serap yang tinggi. Selain itu ada pula kelemahannya, yaitu antara lain yang pertama tidak tahan air, yang kedua rentan terhadap goresan, dan yang terakhir kurang dalam hal mengikat setrut.